wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali kita berjumpa di majelis ilmu yang semoga Allah berkahi dan diberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita mempelajari tentang fikih bacaan salat dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung dan insyaallah malam ini kita ikhtitam ya, artinya berada di penghujung kitab dan insya Allah kita lihat pertemuan berikutnya mungkin kita akan pindah ke kitab yang lain. Tapi kemarin kita sudah sampai pembahasan terkait dengan tasyahud akhir dan bacaannya dan tentang lafaz salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau salawat Ibrahimiyah. Dan kemarin kita juga sudah baca tentang bab doa baina tasyahud al-akhir wa taslim, yaitu disunnahkan kita berdoa antara tasyahud akhir dan salam. Dan ini sunnah yang sangat ditekankan karena di antara tempat yang mustajab dalam sholat untuk berdoa adalah ketika sebelum salam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca doa tertentu sebelum salam. Nah, kemarin kita sudah baca di antara doa yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya, ini yang diantara yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita disunahkan mengikuti doa-doa yang dibaca. Meskipun secara hukum asal kita boleh berdoa dengan doa apapun yang kita inginkan ketika kita sholat atau sebelum salam, termasuk dalam hal sebelum salam, kita boleh membaca doa apapun yang kita inginkan. Tapi kalau kita ingin membaca dengan doa yang diajarkan Nabi, maka ini lebih baik. Di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Artinya adalah ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari maksam. Maksam kemarin kita sudah baca adalah perkara yang bisa mengantarkan kita kepada perbuatan dosa. Artinya apa saja perantara atau sebab-sebab yang membuat kita berdosa, kita berlindung dari hal tersebut. Wal maghram adalah perkara yang bisa membuat kita berhutang. Ya, maka kita berlindung kepada Allah dari hutang. Ya, karena kebanyakan betapa banyak kesulitan, ya, kegundahan, ya, kesempitan itu disebabkan hutang. Ya, maka orang yang terbebas dari hutang ini diantara bentuk orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berlindung dari banyaknya hutang yang melilit kita. Maka ini diantara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Maka kita hafal, kita baca sebelum salam ya di salat sendirian kita, salat sunnahnya misalnya, atau di salat bersama imam ya dalam sebelum salam kita baca ini dan kita hayati maknanya dan kita tadabburi apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang diminta juga ini kemarin kita sudah baca juga adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu mohon perlindungan dari 4 perkara dan ini di antara doa yang sangat dianjurkan sekali. Dan sebagian ulama dan nanti insya Allah kita akan baca bahkan mewajibkan baca ini dalam salat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azabnya jahannam. Wa min azabil qabri dan aku berlindung dari azab kubur. Maka dua hal ini yang kita sangat takutkan di akhirat, di kehidupan yang berikutnya, yaitu azab kubur dan azab jahannam. Kalau Allah selamatkan kita dari dua azab ini, maka berbahagialah, selamatlah kehidupan kita dan berada dalam kenikmatan yang abadi dalam surganya. Wa min fitnatil mahya wal mamat dan kita berlindung kepada Allah dari ujian kehidupan dan kematian, semua bentuk ujian, semua bentuk cobaan, ya segala sesuatu yang bisa mendatangkan fitnah kepada kita dalam hidup dan ketika mati ya sebelum kematian di masa sakaratul maut betapa banyak ujian betapa berat ujian ketika sakaratul maut maka kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan ujian yang melanda kita dalam ketika kondisi tersebut. Wa min syarri fitnatin masihid dajjal dan dari buruknya ujian atau cobaan atau fitnah yang dibawa oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Dan dua doa ini kita minta kepada Allah karena dua fitnah inilah yang terbesar ketika di dunia. Yaitu fitnahnya hidup Al-Mahya wal Mamat dan fitnahnya Ad-Dajjal.
Ya, maka ini diantara doa yang patut kita hafal dan kita rutinkan baca sebelum salam. Apa hukum baca doa ini? Ya, maka kita baca dalam buku ini. Hukmu ta'awudhi min hadhil arba'in. Insyaallah bersama kita malam ini membantu baca adalah Fa'al, hadir. Nah, Ustaz, hadir Ustaz. Nah, saya Fa'al, tafadhal. Hukmu ta'awudhi min hadhil arba'in. Oh, Ustaz. Kurang jelas tulisan kita perbesar. Nah. Nah, jelas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmut ta'awudhi min hadhil arba'i. Kila wajibun. Kila sunnatun. Wa qala fadilatus syaikhul Usaimina rahimahullahu wala syakka annahu la yambagi illa La, illa ah? la yanbaghi ikhlalu biha. Ikhlal Oh, ini apa? La yambakhil ikhlalu biha. Fa in akhalla biha fahuwa ala uh, fahuwa ala kotorin. khotorin min amroini al ismu au au ala tasihha sholatuhu wa qad ikhtara fadilatu syaikhil albani wujubahu. Ujubahu. Taib ahsantum. Ya, tadi kita sudah sebutkan membaca doa yang 4 ini, penuh dari 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Karena saking pentingnya doa ini, maka terjadi perbedaan pendapat ulama. Hukum membaca doa ini, hukum minta perlindungan dari 4 perkara ini dalam sholat sebelum salam. Bila dikatakan, nah ini pendapat pertama, wajib. Pendapat pertama ada yang mengatakan ini wajib dibaca. Wakila sunnah. Ada pendapat yang lain dikatakan juga dia sunnah saja, tidak sampai ke wajib. Waqala fadilatu Syekh Al-Utsaimin. Sedangkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala itu memiliki pendapat apa kata beliau la syakka annahu la yanbagil ikhlalu biha. Tidak dikeragukan lagi, la syakka tidak diragukan annahu la yanbagil ikhlalu biha. Bahwasanya tidak layak seseorang al-ikhlal. Ikhlal itu artinya lalai ya atau meninggalkannya, sengaja meninggalkannya itu nama ikhlal. Tidak layak seseorang sengaja meninggalkan doa ini. Fa'in akhalla biha. Jika dia sengaja meninggalkan. Artinya dia ingat dan dia tahu dan dia punya waktu untuk membaca. Lalu dia tetap tidak mau membaca. Fa'in akhalla biha. Wa ala khatarin min amrayni. Maka orang yang salat itu berada dalam dua kemungkinan bahaya. Khatarin bahaya antara dua bahaya. Pertama al-ithmu. Boleh jadi dia akan dapat dosa. Ya, karena kalau dia wajib dan kita tidak melakukannya berarti kita melanggar itu dosa. Au alla tasihha salatu atau tidak sah salatnya. Ya, karena meninggalkan sesuatu yang wajib dan rukun secara sengaja itu batal salat. Ya, kita sudah belajar dalam fikih salat meninggalkan wajib atau rukun secara sengaja batal salat. Tidak sah salatnya. Wa qad ikhtara fadilatu Syekh Al-Albani wujubahu. Dan Syekh Al-Albani memilih pendapat ini wajib dibaca. Ala kulli hal, ada perbedaan pendapat antara wajib dengan sunnah. Ya, yang mengatakan wajib alasannya ini karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya dan Nabi SAW menyuruh kita ada perintahnya untuk selalu membacanya di dalam sholat. Baik. Berikutnya disebutkan dari sahabat tabi'in, tafadhal. Saya lanjutkan. Wa qala fadilatu syaikhul Usaimina rahimahullahu wa ta'awudhu min hadhil arba'i fit tasyahhudil akhiri amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama subita Sahabat. sabata dzalika fi sahihi muslimin wa qad dhahaba ba'dul ulama'i ila wujubit ta'awudhi min hadhil arba'i fit tasyahhudil akhiri wa qala
li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bihi wa katsirun minan nasil yauma la yubali biha wa kana Tawusu rahimahullahu wa huwa minat tabi'ina ya'muru man lam yata'awudz min hadhil arba'i. Yata'awwad. Nah, man lam yata'awwadz min hadhil arba'i bi i'adati sholati kama amaro ibnahu bidzalika falladhi yambaghi laka alla tada'u ta'awwadza Alla nasab alla tada'a afwan alla tada'at ta'awwadza billahi min ta'awuda. hadh Waw dhamma masdar dari ta'awwada ta'awudan. oh masdar ya. Hmm. Allah tada'at ta'awudha billahi min hadhil arba'i lima fin najati minha minas sa'adati fid dunya wal akhirah fa fa ulia Fa eh atau ala. oh fa atau Dua kata. fa'ala hadha yambaghi alal musolli adamut tasahili Tasahuli. tasahuli ada mutasahuli fi hadzal amri wa ta'awudzi min hadhil arba'i amalan bil 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 ah bil ahwati Betul. Bil bil ahwati ahwati wa idarokan wa lama idrakan. wa idrokan lama Lima. lima huwa afdolu. Lima huwa afdalu. Ahsantum. Mumtaz. Baik. Qala fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, apa kata beliau? At-ta'awudz min hadhil arba'. Minta perlindungan kepada Allah dari empat perkara ini. Fit tasyahud al-akhir. Ketika kita berada di tasyahud akhir, selesai kita membaca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu kita baca wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu kita baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Kata Syekh Al-Utsaimin, amara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkannya. Berarti ada perintah. Dan hukum asal perintah itu wajib. Kama sabata dzalika fi sahih Muslim. Sebagaimana yang tetap artinya kewajiban atau perintah dari Nabi ini ada dalam kitab Sahih Muslim. Ini hadis yang sahih. Wa qad dzahaba ba'dul ulama, maka berpendapat sebagian ulama ila wujubi ta'awud min hadhil arba'. Kepada wajibnya minta perlindungan kepada Allah dari empat perkara ini. Fit tasyahud al-akhir. Ketika selesai membaca tasyahud al-akhir. Waqala, dan ulama yang mewajibkan mengatakan apa alasan mereka? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bih. Karena Nabi SAW memerintahkan. Ya, dan hukum asal perintah wajib. Wa katsirun minan nas. Apa kata Syekh Utsaimin? Wa katsirun minan nasil yauma la yubali biha. Dan banyak dari orang-orang di zaman kita sekarang hari ini la yubali biha, tidak memperhatikannya, tidak menghiraukannya. Artinya melalaikannya, tidak membacanya. Ya, la yubali. Mereka tidak tidak apa namanya? Dari kata yubali itu artinya tidak menaruh perhatian terhadap bacaan ini. Banyak dari manusia tidak menaruh perhatian untuk membaca ini. Lalu kata Syekh, wa kana Tawus rahimahullah taala, dan adalah dahulu Imam Tawus, wa huwa minat tabi'in, dia imam besar dari kalangan tabi'in, yaitu setelah zaman sahabat ada namanya tabi'in, ada nama Imam Tawus, ini imam besar. Ya'muru, Imam Tawus ya'muru memerintahkan malam yata'awwadz min hadhil arba' bi'adatis shalah. Imam Tawus dahulu itu menyuruh orang yang tidak berlindung membaca perlindungan ini dari empat ini bi'adatis shalah, menyuruh mereka mengulang salat. Jadi kalau didapati oleh Imam Tawus ada orang yang salat tidak baca doa ini, disuruh ulang salat.
kama amara ibnahu bidzalik, sebagaimana beliau suruh anak beliau untuk hal demikian. Jadi pernah Imam Tawus selesai sholat ditanya anaknya, apakah engkau baca doa tadi? Doa berlindung yang 4 ini? Tidak. Kata Imam Tawus, ulang sholat. Ya, ini menunjukkan mereka berpendapat ini wajib. Falladhi yang bagi laka, maka yang layak bagi kita, bagi engkau, wahai orang yang sholat, alla tada'ata'ud billah. Yaitu janganlah engkau tinggalkan minta perlindungan kepada Allah dari 4 bacaan doa tadi. Lima fin najati minha minas sa'adati wad dunya wal akhirah. Kenapa? Disebabkan keselamatan dari yang 4 ini. Ya, kalau kita selamat dari 4 ini, azab jahanam, azab kubur, ujian kehidupan kematian, ujian dajjal, kalau kita selamat dari yang 4 ini, maka di situ ada sa'adah fid dunya wal akhirah. Maka akan dapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Walahada, oleh sebab ini, yang bagi alal musalli, ya selayaknya sepatutnya bagi orang yang salat, ada mutasahuli fi hadzal amr. Tidak bermudah-mudahan dalam hal ini, artinya meninggalkan perkara ini. Ya, artinya sengaja kita tinggalkan padahal kita bisa baca, kita hafal, dan kita ada waktu. Ya, maka kata Syekh, maka selayaknya jangan kita bermudah-mudah meninggalkan perkara ini. Wa ta'awud min hadil arba' dan meninggalkan minta perlindungan dari 4 ini. Amalan bil ahwat. Nah, ini kata Syekh, yaitu untuk mengamalkan mana yang lebih hati-hati. Jadi ada kaidahnya dalam fikih itu, yang diamalkan adalah yang lebih hati-hati. Kalau ada khilaf ulama, misalnya antara wajib dan sunnah, yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah, mana yang lebih baik kita amalkan? Maka jawabannya adalah yang lebih hati-hati. Berarti yang lebih hati-hati apa? Ya kita kita kerjakan. Karena kalau kita kerjakan berarti kita mengumpulkan semua pendapat. Yang wajib kita kerjakan, akhirnya kalau berpendapat itu wajib, berarti kita kerjakan tetap. Yang berpendapat itu sunnah, kita juga kerjakan. Wa idrakan lima huwa afdalu. Dan dengan kita membaca doa ini, berarti kita mendapati mana yang lebih afdal. Ya, artinya kalaupun kita berpendapat itu sunnah, maka kalau kita baca, maka tentu yang sunnah lebih utama untuk dikerjakan daripada kita tinggalkan. Inilah doa kedua yang disunnahkan, dianjurkan, bahkan ada yang mengatakan wajib dibaca sebelum salam. Ya, maka kita hafal, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masihi dajjal. Ada doa ketiga yang juga datang dalam hadis, doa yang dibaca Nabi SAW sebelum salam. Maka kita hafal juga dan kita baca. Ya, tentu ini bisa kita kumpulkan atau kita bisa baca banyak misalnya dalam sholat kita sendirian. Ya, sholat rawatib misalnya atau sholat malam, sholat witir. Maka baca doa-doa yang seperti ini. Baik. Apa doa yang ketiga? Tafadhol ya Ustaz. Wa minal ad'iyati sabitati qawlu Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amilta wa min syarri ma lam a'mal. Rawahu Muslim. Asyarhu min syarri ma amiltu ay ma amiltu minas sayyiati shaghiriha wa kabiriha. Baik, kita coba di sini dulu. Wa minal adiyati sabitah. Dan di antara doa yang sabit, artinya yang sahih, yang benar-benar datang dari Nabi SAW adalah membaca doa Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu. Nah, ini salah ya, bukan amilta ya. Nah, kita ganti ya, min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Rawahu Muslim. Hadis Imam Muslim. Kita hafal ini, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Wa min syarri ma lam a'mal. Jangan kebalik ya. Banyak orang ngafal malam a'lam, itu kebalik. Malam a'mal. Mim duluan ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau min syarri ma amiltu, dari keburukan apa yang sudah aku perbuat. Ya, kita berlindung kepada Allah dari keburukan, dari akibat, dari hukuman, dari iqab, dari dosa apa yang sudah kita perbuat. Wa min syarri ma lam a'mal, dan kita berlindung kepada Allah dari dosa yang kita belum perbuat. Masya Allah ya. Jadi dengan kita baca doa ini, kita minta kepada Allah, kalau sudah terjadi ya Allah, kalau aku sudah terlanjur mengerjakan, maka aku berlindung kepada Engkau dari hukuman. Nah, ya ampuni ya Allah.
Dan kalau dia belum dikerjakan, maka aku berlindung kepadamu ya Allah dari jatuh kepada perbuatan tersebut. Masya Allah, ini diantara doa yang sangat indah sekali. Misalnya kita pernah terjatuh kepada perbuatan riba, kita baca doa ini, ya Allah. Kalau kita bayangkan kita pernah terjatuh perbuatan riba, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya perbuatan riba yang sudah aku kerjakan. Ya, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari perbuatan riba berikutnya yang belum aku kerjakan. Ya, maka kita minta kepada Allah dengan dua doa ini. Baik, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Hadis riwayat Imam Muslim dan hadis sahih. Ya, syarahnya min syarri ma amiltu, dari keburukan apa yang sudah aku kerjakan, ai ma amiltu minas sayyiat. Artinya adalah apa yang sudah aku perbuat dari amal-amal buruk. Sayyiat, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Shogiriha wa kabiriha. Baik dosa yang kecil atau dosa yang besar. Kita minta kepada Allah perlindungan dari iqab, dari buruknya hukuman, ya, dari azab yang menunggu kita. Ya, maka ini kita baca. Baik. Berikutnya kita baca, tafadhol. Nah, Wa qawluhu wa min syarri ma lam a'mal. Ai al hasanati wal maksudu ta'awudhu min syarri tarkil amali bil hasanati wal ad'iyatu sabitatu fi hadzal mawdi'i kathiratun mutanawwi'atun yang bagi lil muslimil wukufu 'alaiha wa hifdzuha wan nadharu fi syarri wan nadharu fi syarri fi fi syuruhiha hmm. Wan fi nadharu syuru fi syuruhiha, betul. fi syuruhiha liyah sula Hmm. lahu bidzalikal khairul kasiru. Baik, mumtaz, hasantum. Wa qawluhu, dan lafaz doa tadi, wa a'udzubika min syarri ma lam a'mal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan dosa apa yang belum aku perbuat. Ai al hasanat. Min syarri ma lam a'mal, dari keburukan, maknanya adalah al hasanat. Artinya dari perbuatan-perbuatan baik yang belum aku kerjakan. Dari syariat yang belum aku kerjakan. Dari kewajiban yang mungkin kita tinggalkan, kita berlindung kepada Allah dari hukuman yang menunggu kita. Masya Allah ya. Jadi kalau min syarri ma amiltu itu berkaitan dengan dosa, kesalahan. Kalau min syarri ma lam a'mal, dari akibat meninggalkan kebajikan. Akibat meninggalkan perintah yang sunnah atau yang wajib. Wal maksud, dan yang dimaksud dengan doa ini adalah atau ta'awudhu min syarri tarkil amal bil hasanat. Itu kita berlindung kepada Allah dari buruknya meninggalkan perbuatan yang baik. Jadi ada perintah yang Allah perintahkan kepada kita, lalu kita meninggalkannya. Ya, kita tahu dan kita sadar, maka kita berlindung kepada Allah dari buruknya perbuatan tersebut. Wal ariyatu tsabita fi hadzal mawdi' katsiratun. Dan doa-doa yang sabit yang datang dari Nabi SAW di posisi ini, yaitu sebelum salam, katsiratun mutanawwi'ah. Banyak sekali dan bermacam-macam. Yang bagi lil muslim al-wuquf 'alaiha wa hifzuha. Selayaknya seorang muslim untuk memperhatikannya, mencarinya, menghafalnya, wa hifzuha, dan menghafalnya. Wan nadharu fi syuruhiha. Lalu kita berusaha mencari, melihat syarah-syarahnya, makna yang terkandung. Liyahsula lahu bidzalikal khairul katsir. Supaya kita bisa mendapatkan dengan hal tersebut pahala yang banyak. Baik, alhamdulillah ini 3 doa yang bisa kita baca sebelum salam ya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghrab. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min fitnati wa min adzabil qabri min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Dan juga ada doa yang lain, di antaranya doa yang Nabi SAW juga selalu baca di setiap ujung salat beliau. Duburi kulli salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini juga doa yang dibaca rutin oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubik, Allahumma inni, Allahumma afan, Allahumma a'inni. Ya Allah, bantulah aku. A'inni, artinya bantulah aku. Ala zikrika, untuk selalu berzikir, mengingat engkau. Wa syukrika, bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepada engkau. Nah, ini kita minta pertolongan kepada Allah dari semua hal kebaikan.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baik. Baik, alhamdulillah berarti selesai kita di pembahasan tentang doa sebelum salam. Sekarang kita masuk pembahasan terakhir, at-taslimu litahalluli minas sholati. Betul, Ustaz? Afwan Ustaz Kemit. At-taslimu litahalluli minas sholati. Wa taslimu ruknun. La la tasihhu as-sholatu illa bihi. Qala Ibnul Qayyimi fi bida'i'il fawaidi. Wa ammal babul ladzi yakhruju minhu al-musalli fahuwa babus salamil fahuwa babus salamil Al-mutadamminu. al-mutadammin. Iya. Fahuwa babus salami al-mutadamminu. Mutadamminu apa itu ya? Ahada. Ahadal asma'i. Ya, betul. Ahadal asma'il husna fayakunu 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 muf Mm-mm. fayakunu mu, muf, muftatiman muftatihan Fayakunu muftatihan. muftatihan li sholatihi bismihi tabaraka wa ta'ala wa Ya. muhtatiman laha bi ismihi fayakunu dzakiran li ismi rabbihi li ismi rabbihi awwalus sholati wa akhiruha. Baik, asantum. Awwalas sholati wa akhirah ya. Awwalas sholati wa akhirah. Nah, Oh, baik. uh, Nah, at-taslimu litahalluli minas sholat. Sekarang kita masuk bab membaca salam untuk tahallul dari sholat. Jadi ada namanya tahallul dalam sholat ya. Sebenarnya dalam umroh haji ada tahallul, dalam sholat juga ada. Ya, pembukanya takbiratul ihram, ya ihram, dan penutupnya adalah salam. Maka salam namanya tahallul. Kata Nabi SAW, miftahus sholati at-tahur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Kunci salat itu adalah bersuci, dan tahrimnya, pengharamnya adalah takbir. Itu namanya takbiratul ihram, karena mengharamkan beberapa hal yang halal. Kalau sudah takbir haram, diharamkan makan, diharamkan minum, diharamkan berbicara, ya, diharamkan bergerak di luar gerakan salat, haram. Wa tahlil wa taslim, dan penghalalnya lagi adalah salam. Maka salam ini dinamakan tahallul ya. Wa taslimu, dan membaca salam ini ruknun la tasihu salatu illa bi. Membaca salam itu rukun, tidak sah salat kecuali dengan membaca salam. Kalau ada orang salat tidak salam sengaja, maka batal salat. Qala Ibnu Qayyim fi Bada'il Fawaid, berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Bada'i al-Fawaid, ammal babu ladzi yakhruju minhul musalli, adapun pintu yang dengannya orang salat bisa keluar dari salatnya, bahwa babu salam, maka itu dinamakan pintu salam. Maka salam ini ibaratnya pintu keluar. Kalau takbir ihram itu pintu masuk, salam ini pintu keluar. Yang mana pintu salam ini? Al-mutadammin ahadal asma'il husna. Itu mengandung salah satu dari nama al-husna. Ya. Fayakunu muftatihan li salatihi, maka jadilah orang yang salat membuka, muftatih, membuka salatnya dengan nama Allah yang Maha Agung, Maha Tinggi. Itu kita baca Allahu Akbar. Wa muhtatiman laha, begitu juga kita tutup salat kita bismihi, dengan namanya juga. Fayakunu dzakiran lismi rabbih, maka jadilah itu dia mengingat nama Rabbnya di awal salat dan juga menyebut nama Rabbnya di akhir salat. Kita buka salat dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar. Kita tutup salat dengan menyebut Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, menyebut nama Allah. Baik, ahsantum. Wasiqatut taslim. Lanjut, Ustaz.
Wa sighatut taslimi huwa an yaqula al-musalli an yaminihi. Assalamualaikum warahmatullah marratan wahidatan. Wa kadzalika an shimalihi misla dzalik. Misla ya Pak. Mithlu dzalik. Oh, mislu. An shimalihi mislu dzalika. Hmm. Wayal wayal Wa yaltafitu. wayal tafitu wayal tafitu hatta yuro biya hatta Ah, yuro biya bayadu ba, bayadu betul. hatta yuro bayadu khoddihi. Hmm. Wa sunnatu inda taslimil wa sunnatu inda taslimi al iltifatu yaminan wa shimalan wal mubalaghatu fi dzalika. Yubda'u Yabda'u. yabda'u Hmm. afwan. Yabda'u Hmm. salama ma'a ibtida'il ma'a ibtida ittifatihi Ya. wa yunhihi ma'ahu. Li hadisi Amir bin Mas'udin an abihi radhiyallahu anhu. Qala Qala. Hmm. Kuntu. Kuntu ara. Ya. Kita selesaikan. kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hmm, eh, Yusallimu. yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta arobayado khoddihi. Rawahu Muslim. Nah, santai. Muntas. Baik. Kita perhatikan. Ya, terkait perkara salam ya dalam sholat yang merupakan rukun. Apa yang kita baca ketika salam? Nah, ini nama sighatul taslim. Sighat atau bacaan salam adalah wa an yaqula al-musalli an yaminihi, yaitu orang yang sholat membaca an yaminihi ke arah kanan. Apa yang dia baca? Assalamualaikum warahmatullah. Perhatikan di sini. Assalamualaikum warahmatullah sampai di sini. Maka ditutup dengan lafaz Allah. Marratan wahidatan. Satu kali lafaz. Assalamualaikum warahmatullah. Wa kadzalika an shimalihi mithlu dzalik. Begitu juga ke arah kiri bacaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullah. Wa yaltafitu. Dan seiring dengan salam bacaan kita menoleh. Iltifat artinya menoleh. Yaltafit menoleh. Hatta yura bayadu khaddihi. Sampai atau hingga nampak terlihat putihnya pipi. Khaddun pipi. Dia menoleh benar-benar menoleh dengan sempurna. Ada orang ketika salam, dia nolehnya sedikit saja. Assalamualaikum. Nah, kita disunahkan menoleh memang sampai lurus ke arah sisi kanan pipi kita ya. Seperti itu ya. Wa sunnatu inda taslim, dan sunnah ketika membaca salam al-iltifatu yaminan wa shimalan wal mubalaghatu fi dzalik. Yang disunahkan ketika salam adalah menoleh ke arah kanan dan kiri wal mubalaghah fi dzalik, dan bersungguh-sungguh dalam menoleh ini. Artinya memang kita menolehnya sempurna dan se selurus mungkin. Ya, tidak sekedar saja, tidak hanya sekedar apa namanya menghadapkan ke arah kanan lalu kita ke arah kiri langsung, tidak, sempurna. Yabda'us salam. Nah, ini cara cara membaca salam dengan menoleh ini bagaimana? Kapan waktunya? Di sini sebutkan. Yabda'us salam ma'ibtida iltifati. Dimulai salam bersamaan dengan mulainya menoleh. Berarti kita baca assalamualaikum seiring dengan baca assalam seiring dengan menoleh ke arah kanan. Seperti itu ya. Dan ini disebutkan dalam kitab fikih. Sunnahnya ketika salam, ketika kita awal membaca assalamu itu kita masih menghadap ke arah kiblat. Ini sunnahnya. Ya, sehingga dengan itu kita seiring nanti menoleh ke arah kanan dengan berakhirnya bacaan salam kita. Ini sunnah. Jadi tetap menghadap ke arah kiblat dulu, assalamu, baru kita menoleh ke arah kanan. Ya, ini sunnahnya seperti itu ya. Ya, jadi kita menoleh seiring dengan memulai membaca salam. Karena sebagian orang dia menoleh dulu baru dia baca salam. Ya, menoleh dulu ke arah kanan baru dia assalamualaikum. Nah, sunnahnya adalah
kita baca assalamu, ya, masih dalam menghadap ke arah kiblat, lalu kita selesaikan dengan seiring menoleh, ya. Jadi di sini disebutkan memulai salam seiring dengan memulai menoleh. Wa yunhihi ma'ahu, dan berakhir salam dengan menghadap secara ketika sudah sempurna menghadap ke arah kanan. Juga ke arah kirinya seperti itu. Berdasarkan hadis Amir bin Mas'ud dari bapaknya. Qala, kata Amir, aku pernah sholat bersama Nabi. Kuntu ara Rasulullah. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi, mengucapkan salam ke arah kanan beliau, wa an yasarihi, dan ke arah kiri beliau, hatta ara bayadha khaddi, hingga aku melihat putihnya pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ini sunnahnya ketika kita membaca assalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi, kita sudah tahu arti semuanya. Keselamatan untuk kalian. Ya, assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Warahmatullah, dan rahmat Allah untuk kalian. Nah, kita bertanya, ini salam ini untuk siapa kita baca, ya? Alaikum ini kepada siapa? Kum ini kita arahkan, kalian ini. Maka ada masalah di sini disebutkan. Kepada Ustaz kita baca mas'alatun. Mas'alatun. Ala man yusallimul musalli hina yusallimu min salatihi. Qala fadilatul Syekhil Utsaimin rahimahullahu yaquluna idza kana ma'ahu jama'atun fassalamu alaihim wa idza lam yakun ma'ahu jama'atun fassalamu alal malaikatil ladzina an yaminihi wa shimalihi. Nah, satu. Baik. Ini yang ditanyakan. Masalah. Pertanyaan. Alaman yusallimul musalli hina yusallim min salatihi. Kepada siapa orang yang salat membaca salam ini? Ketika dia mengucapkan salam dalam salatnya, qala fadilatu Syekh Utsaimin, maka Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjawab, yaqulun, orang-orang yang salat akan membaca yaquluna. Nah, ini para ulama. Para ulama mengatakan, idza kana ma'ahu jama'atun fassalamu alaihi. Jika kita bersama jamaah, maka salam ini kita ucapkan untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi, berarti kepada para jamaah. Wa idza lam yakun ma'ahu jamaah. Kalau tidak ada jamaah, salat sendiri, fassalamu alal malaikah. Maka ucapan salam ini kita arahkan kepada para malaikat. Alladzina an yamini wa shimali. Yang mereka juga ikut salat bersama kita dari kanan dan arah kirinya. Masya Allah, ya, ini suatu hal yang sangat dakik sekali, ya, dalam sekali. Nah, jadi ucapan salam ini kita arahkan kepada orang-orang yang ikut sholat bersama kita, baik itu manusia atau malaikat Allah. Dan satu hal yang pasti, dia adalah rukun, ya. Jadi ini hikmah, ya. Hikmah itu kan sifatnya istihad, ya. Dia tidak satu yang pasti, ya. Tapi yang laku hal yang kita yakini bahwa ini adalah ucapan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sholat, kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, alhamdulillah, maka berakhirlah pembahasan kita di bab bacaan sholat. Kita tutup dengan membaca miskul khitam, ya. Baik, tafadhal ya Ustaz. Miskul khitami al-muwafiqu min ibadillahi Al-muwaffaqu. al-muwaffaqu min ibadillahi yabhasu anir rohati wat tuma'ninati al-haqiqati wal imanil Al-haqiqiyati. al-haqiqiyati Ya, wal imanil mutajad wal imanil mutajaddidi betul. wazadil imani walladzi la yakunu illa fi ta'atillahi wa ibadatihi wa amudu dzalika sholatul lati nu'minu imanan la syakka fihi wala raiba annaha idza uqimat haqqa iqamatiha mana'at muaddiha wa nahathu Ini bacanya anil muaddiyaha, betul ya? Manaat oh, muaddiyaha, mansub maf'ul bih. muaddiyaha wa nahathu anil wuku'i fil fahsya'i wal munkari wa dhaqa lidzatil
Khusyu'i. Wadzaqa Oh, lazzat. ladzat. Kenikmatan. Kenikmatan. Wadzaqa ladzatal khusyu'i wat tuma'ninati. Nah, Wala ghorobata an yakula fadilatu syahil Usaimina rahimahullahu wa inni wallahi wa ashhadullah annana wa ushhidullaha. wa inni wallahi wa ushhidullaha annana lau aqamna sholata kama yambagi lakinna La kunna. yambagi lakunna kullama kharajna minas sholati nakhruju bi imanin jadidin qawiyyin li'anna Allah yaqulu utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari. Al-Ankabut 5:40. Nah, santai, mumtaz. Kita artikan di sini ya. Masya Allah. Ini satu hal yang bisa dijadikan tadabbur ya. Apa kata Syekh di sini? Miskul khitam. Miskul khitam artinya penutup yang indah. Misk dari kata minyak wangi ya. Ada penutup yang wangi ya. Al-muwaffaqu min ibadillah. Orang-orang yang diberi taufik dari hamba-hamba Allah adalah orang-orang yabahatsu anir roha. Orang-orang yang mencari rehat, ketenangan, tuma'ninah, kenyamanan, al-haqiqiyah, yang hakiki, yang sebenarnya, wal iman al-mutajaddid, dan orang-orang yang mencari iman yang selalu diperbaharui, wazad al-imani, dan perbekalan yang penuh dengan nuansa iman, walladzi la yakunu illa fi ta'atillahi wa ibadati, yang mana semua ini ketenangan, keimanan yang baru, perbekalan yang penuh nuansa iman, ya. Ini la yakunu, tidak bisa didapatkan illa fi ta'atillahi wa ibadati, kecuali dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah dan beribadah kepadanya. Wa amudu dzalika as-shalah, dan tiang dari semua ibadah ini supaya kita bisa mendapatkan ketenangan, kerehatan, kedamaian, ya, iman yang bertambah, puncaknya adalah salat. Dari semua ibadah, kunci yang paling utama adalah salat. Allati nu'minu imanan, yang mana kita beriman, yakin, sebenar-benar yakin. Ya, ini maksudnya ya. La syakka fi, tidak ada keraguan. Wala raib, tidak ada keraguan juga. Annaha idza uqimat, bahwasanya jika salat ini ditegakkan, haqqa iqamatiha, dengan benar-benar ditegakkan sempurna, mana'at muaddiyaha wa nahathu anil wuqu'i fil fahsyi wal munkar. Maka niscaya salat tadi akan mencegah, mana'at mencegah orang yang mengerjakannya, wa nahathu, dan akan melarangnya, menjauhkannya dari terjatuh kepada perbuatan keji dan munkar. Wa dzaqa ladzatul khusyuk, dan pasti orang yang salat itu akan merasakan kenikmatan khusyuk wa tuma'ninah, kelezatan khusyuk dan ketenangan. Nah, ini kata penulis. Wala gharabah, maka tidaklah aneh ya. La gharabah, tidak ada aneh. An yaqula, apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab beliau. Apa kata Syekh? Wa inni wallahi, sesungguhnya aku demi Allah, kata Syekh. Wa asyhadullah, aku bersaksi kepada Allah. Annana law aqamna shalah, seandainya kita tegakkan salat ini, kata Syekh Al-Utsaimin, kamayan bagi, sebagaimana yang seharusnya, selayaknya, sepatutnya, sesempurnanya. Kita tegakkan sholat dengan cara yang layak, yang benar. La kunna kullama kharajna minas sholah nakhruju bi imanin jadidin qawi. Meniscaya, kata Syekh, setiap kali kita selesai dari sholat, nakhruju, kita akan keluar membawa iman yang baru, yang kuat, yang kokoh. Kenapa? Karena Allah mengatakan, berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan untukmu dari Alkitab. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat, kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sebenarnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang mana yang mencegah dari yang keji dan mungkar? Adalah salat yang ditegakkan
dengan cara yang layak, yang benar, yang sesuai dengan tuntunan, dengan khusyuk, dan mengerjakan semua rukun dan tadabbur. Nah, inilah salat yang membawa kita kepada hal tersebut. Baik, wa alaihi, lanjut ya Ustaz. Wa alaihi fala budda min i'adatin nadhari fi sholati allati nuqabilu biha Betul. Rabbana azza wa jalla wa muraja'atil adai wa muhasabatin nafsi ala taksiri wa mulazamatil khusyu'i walladzi la yakunu walladzi la yakunu bit bitamni Bitamanni, tamanni, bitamanni walakin walakin bibadlin bibazli. Nah, bibazli bibadlin al-asbabi. bibadlil asbabi Hmm. wal bahsi fi Hmm. turuki tahsilihi waktasabihi Wakti sarihi. waktisabihi wa min tilkat torki torkin nadharu Wa min tilka turuqi. wa min tilkat turuki an nadharu Nah, wal inayatu bil adhkari wal ad'iyati nah. wa hifdhiha wal atla'i. Wal itla'u. Oh itu salah berarti Ustaz. Ada Ya. kasroh. Wal Wal itla'u ittila'i. Afan, betul. Wal ittila'i. wal ittila'i ala ma'aniha wa syuruhiha al mabsusati fi kut fi kutubi fi Hmm. kutubi ahlil ilmi Nah, wa tanwi'i bainiha fi sholawati bainaha, bainaha. wa tanwi'i bainaha wa tanwi'i bainaha fi Hmm. sholawati liyas bital ajru Nah, liyus bital. Nah, liyus ya karena pasti liyus bital ajru wayuh nah bukan yus bital, liyas buta seharusnya ya. Liyas butal ajaru wa berarti yahdurul qalbu. wayah durul kolbu Hmm. watih yas sunnatu falatuh Wa jaru tahyas sunnatu. Hmm. watah yas sunnatu falatuh jaru Nah, fala tuhjar, betul. Wa khitaman. wa khitaman fa inna shawaba fi hadhil warqatil warqati muradduhu ila taufiqillahi wa tasdidihi Nah, wan naqsi waz wan naqsi wazalali. Hmm. wazalali muradduhu ila Maradduhu bacanya ya. Hmm. ah maradduhu Maradduhu. maradduhu ila nafsi Nah, ini bukan wan naqsi seharusnya. Wan naqasa. Maktuf ke as-sawaba. Fa inna sawaba wan naqasa. Ya, kita jadikan dia fathah ya. Wan naqsa wazalala. Hmm. wan naqso wazalala muradduhu maradduhu Betul. ila nafsi wa qillati zadi Betul. Wa qillatiz zari. Hmm. walakin Hmm. as'alullaha an yanfa'a bihadhil waraqati wa yaj'aluha salisa salasa wa Hmm. yaj'aluha salisa salasa salah satu Salisa salasatin. salisa salasa Hmm. wa yaj'aluha salisa salasatin tatba'uni
ba'dal mamati. Ba'dal mamati. Wallahu a'la wa a'lam. Nah, Masya Allah, mumtaz. Baik, kita artikan ini penutup dari buku ini. Apa kata penulis? Walaihi, oleh sebab itu, la budda min i'adatin nazar, maka harus kita menaruh perhatian yang besar fi shalah, dalam hal salat ini, allati nuqabilu biha rabbana. Karena dengan salat ini kita menghadap kepada Rabb kita azza wa jalla. Wa muraja'atil ada, dan sering-sering kita mengulang cara menunaikannya. Dia mengulang pembahasan tentang salat, mengkaji lagi tentang fikih salat. Wa muhasabatin nafsi, dan banyak-banyak kita bermuhasabah diri alat taksir, akan banyaknya kekurangan kita. Wa mulazamatil khusyuk, dan banyak-banyak kita berusaha untuk senantiasa khusyuk. Berusaha senantiasa khusyuk. Walladzi la yakunu bitamanni, yang mana semua ini tidak bisa didapatkan dengan angan-angan saja. Ya, walakin bibadli, tidak bisa dengan angan-angan saja, tapi harus mencurahkan atau mengerjakan sebabnya, bibadlil asbab. Ya, tidak bisa hanya sekedar ucapan saya mau khusyuk salat saya, tapi saya tidak mau berusaha, tentu tidak bisa. Harus kita cari sebabnya mendatangkan khusyuk dalam salat ini. Wal bahthi fi turuqi tahsilih, dan kita cari cara untuk mendapatkan khusyuk tersebut. Waktu sabihi, dan cara untuk memperolehnya. Wa min tilka turuq, dan di antara cara untuk mendatangkan khusyuk dalam salat, an-nazar, yaitu memperhatikan, wal inayah, dan menghayati, mentadaburi al-azkar wal adiyah, bacaan-bacaan zikir dan doa-doa. Ini diantara cara khusyuk yang paling utama, kita hayati, kita tadaburi makna dari bacaan yang kita baca, doa-doa yang kita baca dalam salat. Wa hifziha, dan kita hafal. Wal itila' ala ma'aniha, dan kita telaah makna-makna yang terkandung dari ucapan tadi, dari bacaan Al-Fatihah kita, zikir, ruku dan sujud. Wa syuruhiha, dan kita lihat syarah-syarahnya dari para ulama. Al-mabthutsati fi kutubil ilmi, yang tersebar di kitab-kitab para ahli ilmu. Wa tanwi' bainaha, dan kita variasikan. Tanwi' artinya kita variasikan bacaannya. Ini juga di antara metode khusyuk. Ya, misalnya ketika kita sholat, doa iftitah kita variasikan. Zikir ruku kita variasikan. Zikir sujud kita variasikan. Tanwi'. Ya, liyas butal ajaru, supaya dengan itu dapat kita pahala yang banyak, karena dengan kita memvariasikan bacaan dan mengikuti sunnah. Wa yahdurul qalbu, dan hati kita menjadi hadir. Ya, artinya kita fokus. Wa tahyas sunnah, dan sunnah menjadi hidup. Fala tuhjar, sehingga tidak ditinggalkan. Kalau semua orang misalnya hanya membaca satu versi doa saja, versi zikir saja, tentu zikir dan doa yang lain akan ditinggalkan orang dan dilupakan. Maka dengan kita memvariasikan, kita menghidupkan sunnah, dan kita menjaga tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa khitaman, kata penulis dan penutup dari buku ini, fa inna shawab, sesungguhnya segala sesuatu yang benar di hadil warqat, yang ada dalam kertas ini, maradduhu ila taufiqillah, maka kembalinya adalah ke taufik dari Allah. Artinya yang benar itu adalah taufik dari Allah. Wa tasdidihi, dan karena inayah, pertolongan dari Allah. Sedangkan anak kekurangan, wazalal, dan kesalahan, maraduhu ila nafsi, itu kembali ke diri sendiri, wakil latizat, dan kurangnya perbekalan ilmu, kata penulis. Walakin as'alullah, akan tapi saya berharap, berdoa kepada Allah, an yanfa' bihadil warakat, kertas ini atau buku kecil ini memberi manfaat. Wa yaj'aluha, dan aku minta kepada Allah dijadikan ini salah satu dari tiga, salah satu dari tiga yang bisa mengikutiku setelah kematian. Itu adalah, maksudnya adalah tiga amal yang mengalir terus pahalanya. Adalah yang pertama sedekah jariyah, lalu al ilmu nafi'ah. Nih, bila kata Syekh, saya berharap semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah mati. Wallahu a'la wa a'lam. Allah Maha tinggi dan Maha mengetahui. Alhamdulillah, berakhir juga sudah pembahasan kita di kitab fikih bacaan salat. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk memahaminya dan berikan kita kemudahan untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah berikan kepada kita ganjaran dari majelis ilmu yang kita hadiri di setiap Sabtu malam ini, malam Minggu. Tapi mudah-mudahan Allah mudahkan segala usaha kita dan diberikan kelancaran setiap urusan kita. Dan lebih dari itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita orang-orang istiqomah dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan dan
Jazakallah khair Sofal yang sudah menemani kita, membantu kita membaca pada malam ini. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup majelis malam ini? Silakan. Baik, kalau tidak kita Izin tafadhol. Ustaz, Afwan, Ustaz. Baik, ada Pak Resdi dulu. Bapak atau Ibu, silakan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Resdi. Tafadhol, Pak. Mau tanya yang doa sebelum salam itu, kalau misalkan ditambahin fitnatil boleh nggak Ustaz ya? Kayak misalkan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Wal mama. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal ma'syami wal ma'rum. Digabungin itu Wal boleh Ustaz? mahrum. Boleh, betul Pak. Maksudnya doanya digabungin tanpa dipisah. Iya. Digabungin Boleh. digabungin jadi satu. Digabungin jadi satu, boleh. Boleh. Jadi ada Tapi terbalik. sebetulnya kita urutkan dengan urutan yang ada dalam teks, dalam hadis ya. Artinya Iya. kita minta pelindungan yang 4 ini dengan urutannya dulu. Oh Nah, iya. setelah itu kita gabung dengan Ma'sami wal Maghromi. Setelah itu kita gabung dengan doa yang lain ya. Min syari ma'amil itu tadi. Boleh. Ya. Boleh. Karena doa-doa yang lain. Fitnah itu boleh Ustaz ya? Boleh Pak. Jadi ini boleh saja. Jadi kita tambah lafaz itu boleh. Misalnya kita tambah Allah, kan dalam teks Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Biasanya kita bilang Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri. Kita tambah a'udzubikanya lagi ya kan. Dalam teks kan tidak ada itu ya. Ini insyaallah tidak masalah. Allahu alam. Boleh saja insyaallah karena tidak mengubah konteks dari permintaan kita. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik, Pak Wahyu tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Atau ketika salam itu apakah memang sudah nggak ada bacaan yang bisa saya pernah amalan misal Assalamualaikum warahmatullahi, yang kanan itu ini asalkan hajjul jannah, Assalamualaikum warahmatullahi, yang ke kiri ini asalkan tetap dengan riwayat lain dari Afan, suara Pak Wahyu kurang jelas. Agak ada noise-nya. Kurang kedengaran jadinya. Coba dikondisikan. Nah, sudah jelas Ustaz. Oke, silakan. Ya. Makanya Ustaz, apakah memang ada riwayat atau memang tidak ada bacaan ketika setelah salam, ketika contoh kita salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, bacaan ini asalkan hajjul jannah gitu. Baik. Kiri kayak gitu gimana? Mungkin ada ininya Ustaz. Saya barakallahu fiik. Pertanyaan sangat sering ditanyakan, bagus sekali Masya Allah. Ya, ketika salam ada dua dua perkara yang sering dilakukan masyarakat tapi tidak ada dalilnya ya, tidak ada tuntunannya. Allah kita belum dapati dan dalam kitab fikih manapun kita tidak dapat. Yang pertama, ada bacaan setelah salam yang tadi ditanyakan. Ketika salam ke kanan setelah baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia ada bacaan doa khusus. Yang doa yang biasanya Allahumma ini as'alukal jannah gitu ya. Ke arah kanan minta surga, ke arah kiri nanti minta pulang dari azab neraka. Bagus doanya, bagus. Ya, doa yang bagus, kita minta surga, minta pulang dari azab neraka. Tapi penempatannya di sini ini tidak ada tuntunannya. Ya, Nabi SAW ketika salam cukup membaca Assalamualaikum dan Assalamualaikum. Jadi tidak ada doa apapun ketika salam. Kalau kita mau baca doa yang tadi minta, baca sebelum salam. Itu tempat mustajab kita baca doa. Jadi bukan ketika salam. Maka kalau kita rutinkan baca di ketika salam misalnya, dan kita meyakini itu ada fadilah khusus atau rangkaian dari bacaan khusus ketika salam, maka ini jatuh kepada perkara bid'ah. Maka harus kita tinggalkan. Yang kesalahan yang kedua yang juga dapati ketika salam adalah membuka tangan, telapak tangan. Ke arah kanan buka, ya ketika baca Assalamualaikum buka telapak tangan kanan, ya ke kiri buka telapak tangan. Nah, ini juga tidak ada contohnya, riwayatnya, dan tentunya dalam fikih, dan juga para ulama mengatakan ini perkara bid'ah. Jadi kita tinggalkan. Jadi dua hal ini kita pelajari dan kita kalau sudah tahu ilmunya maka kita tinggalkan. Sedangkan orang-orang yang mengerjakannya masih membacanya itu karena kejahilan, maka maafun anhu insyaallah. Salahnya sah dan dia tidak berdosa. Tapi wajib dia belajar. Ya, dan kalau dia sudah tahu ilmunya maka dia wajib meninggalkan. Baik, barakallahu fiik Pak Wahyu, jazakallah khair. Allahu a'lam bishawab ya. Afwan Ustaz, satu lagi. Silakan. Ketika mengucapkan salam itu apakah misal kita noleh ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi, langsung noleh ke kiri atau
Ada yang kalau menghadap ke depan dulu ada jedanya seperti apa Ustaz? Nah, Oke. saya Nah, pertanyaan ya. bagus juga. Nah, ya, cara salam ya untuk salam yang ke kanan tadi kita sudah sebutkan caranya apa? Ketika kita baca awal as-salah itu kita masih menghadap kiblat. Assalamualaikum kita masih menghadap kiblat. Ini kata para ulama fikih. Assalam baru kita seiring dengan ucapan salam kita menoleh ke arah kanan. Nah, untuk ke arah kiri itu langsung ya, tidak ada jeda dulu di tengah ya. Jadi langsung dari kanan kita baca Assalamualaikum warahmatullahi ke arah kiri. Jadi ada sebagian orang mengerjakan ketika di tengah berhenti dulu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, lalu dia luruskan lagi pandangannya, lalu dia baca Assalamualaikum warahmatullahi, maka Allah alam yang lebih tepat tidak seperti itu. Kenapa? Karena salam ini satu rangkaian. Ingat, salam ini satu rangkaian. Jadi dua salam tapi dia satu rangkaian, satu kesatuan. Maka dari awal kita menoleh ke kanan itu sampai menoleh ke kiri itu satu kesatuan, satu rangkaian. Maka para ulama di sini mengatakan kalau kita misalnya masbuk, kapan kita berdiri ketika imam salam, selesaikan imam salam kedua karena dia satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Jadi ketika ada salam kedua baru kita selesaikan. Maka yang seperti ini Allah alam bisawab ya, kita ketika salam ke kiri kita langsung menoleh, tidak berhenti dulu di tengah untuk menghadap kiblat, tidak. Jadi menghadap kiblat itu hanya untuk salam yang pertama. Allahu alam bisawab. Barakallahu fiik Pak Wahyu, semoga dipahami insyaallah. Ustaz. Jazakallah khair. Ada Ada dipesan, lagi? Ustaz? Ada yang dipesan, Ustaz? Dipesan. Ada yang dipesan? Oke, kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, soal doa dijauhkan dari 4 perkara di akhir. Kalau imam sudah salam, apakah kita tetap boleh membaca doa itu ditambah doa-doa yang lainnya? Tahib, pertanyaan bagus ya. Kalau kita salat berjamaah, maka kewajiban kita adalah mengikuti imam. Kewajiban kita adalah mengikuti imam. Misalnya kita lagi baca tahiyat, ya, imam sudah salam, maka kita ikut salam. Kalaupun misalnya kita sedang baca doa, lalu imam sudah salam, asalkan jedanya tidak terlalu lama, maka ini tidak masalah, kita selesaikan doa kita. Misalnya kita baru baca nih, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Imam sudah salam, maka untuk menyelesaikan doa ini insya Allah tidak butuh waktu yang lama. Maka afdalnya kita selesaikan. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min fitnatil mahyil maut min syarri fitnatil masiihid dajjal, baru kita salam. Dan ini insya Allah kita masih masuk ke dalam bab ittiba'ul imam. Ittiba'ul imam itu adalah perkara yang wajib. Tapi misalnya kita baru sampai ya misalnya baru masih baca salawat imam sudah salam, misalnya kita masbuk ini misalnya, ya lalu kita tetap menyelesaikan itu sedangkan imam sudah zikir, imam sudah bahkan ada yang sudah berdiri mungkin, maka ini sangat dihindari dan tidak dianjurkan, tidak disunahkan seperti ini. Karena kewajiban kita adalah mengikuti imam, kewajiban kita adalah mengikuti imam. Ya, baik. Yang kedua, soal baca salat di dalam salat. Antara bacaan yang pakai sayyidina dan tidak, itu hukumnya gimana Ustaz? Dari kecil Anda diajarkan pakai sayyidina. Ternyata yang benar kan tidak pakai. Nah, gimana cara saya menjelaskan ke orang tua? Saya menjelaskan masalah ini, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Baik. Untuk kita dulu, maka yang wajib kita tanamkan untuk kita apa? Bacaan sholat ini tauqifiyah. Tauqifiyah artinya adalah sesuai yang diajarkan Nabi SAW. Tidak boleh kita tambah, tak boleh kita kurangi. Bacaan sholat tauqifi. Ya, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Dari iftitahnya kita usahakan sesuai dengan ajaran Nabi, dengan lafaz yang diajarkan Nabi, termasuk bacaan sholawat. Lafaz sholawat itu diajarkan Nabi SAW dengan teksnya langsung dan tidak didapati Nabi memakai lafaz sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dipastikan, dan kita menantang orang-orang yang mengatakan ada sayyidina ketika baca sholawat dalam sholat, coba datangkan satu riwayat, satu saja para sahabat membaca sayyidina dalam sholat. Dan dipastikan tidak akan jumpa. Riwayat manapun, bahkan dalam hadis palsu pun, insya Allah tidak akan jumpa ada sahabat yang membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dalam sholat. Penambahan Sayyidina di dalam sholat. Ya, maka ini kita hindari. Yang pertama, itu karena dia tauqif, baca sholat. Ya, ada orang beralasan, karena kalau kita baca nama Nabi langsung, ini seakan tidak menghormati. Masya Allah ya. Siapakah kita dibanding para sahabat Nabi? Ya, mana lebih besar cinta kita daripada para sahabat? Ya, tidak ada yang menambah. Dan kalaupun dengan alasan itu harus ditambah, maka harus konsisten seharusnya dalam azan misalnya.
Nah, orang azan baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa tidak ditambah sayyidina? Seperti ini ya. Maka dalam perkara-perkara ibadah yang sifatnya ibadah mahdoh seperti azan, seperti sholat, ya maka kita berusaha seittiba mungkin, ya sesempurna mungkin. Sedangkan di luar ibadah mahdoh, ya misalnya kita di luar sholat, ya ketika ceramah, ketika khutbah, tausiah, maka kita tambah sini nanda khair, itu satu kebaikan, tidak ada kekurangan sedikit pun, bahkan itu kebaikan, ya bahkan itu mungkin bisa mendapat pahala yang besar, yaitu ketika kita membacanya di luar ibadah ya. Nah ini seperti ini ya. Ya, jadi kesimpulannya bacaan salawat dalam sholat itu tauqifiyah, itu sudah ada teksnya dalam hadis-hadis dan tidak didapati penamaan kata sayyidina. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua? Maka pertama kita berikan hujah yang baik, ya, dengan cara yang baik, ya. Jadi mungkin dengan cara kita sodorkan kitab atau kita cari misalnya ceramah-ceramah ustadz yang kita rasa orang tua kita mungkin muyul ke dia. Ya, lalu kita carikan ada enggak ustadz membahas perkara ini, lalu kita perdengarkan. Ya, tentu dengan baik, dengan cara yang baik. Dan insya Allah itu bukan satu hal yang memberatkan insya Allah. Ya, maka kita ajarkan, kita dakwahkan semampu kita. Dan tugas kita hanya menyampaikan. Kalau kita sudah menyampaikan, sudah selesai tugas kita. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya pada malam ini. Sekaligus penutup kajian kita di zikir bacaan sholat. Semoga dengan ini memberi manfaat yang baik, insya Allah. Mohon maaf atas kekurangan, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan, barakallahu fikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam.